bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan. Itulah contoh ya penjelasan yang tidak komprehensif ya dan tidak detail. Jadi Al-Quran ini ya kamu tidak bisa memahaminya kecuali menggunakan ilmu ya. Kalau kamu tidak ada ilmu akannya ya kamu nggak ngerti. Jadi seperti di Al-Ankabut 27 ini ya. Oke, ini dia ya surat Al-Ankabut ayat 27. Nah ini dia. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ya. Wa wahabna lahu, dan kami anugerahkan baginya. Siapanya di sini yaitu Ibrahim ya. Itu dia dianugerahkan akan Ishak ya. Artinya dia dianugerahkan anak itu Ishak. Kemudian dari Ishak itu adalah Yakub ya. Nah, jadi Ishak dan Yakub ya. Jadi ini langsung ya. Dari Yakub ini anak langsung dari Ishak. Sebenarnya di ayat ini ya kalimat waja'alna fi dzurriyyatihi ya. Ini artinya bahwa Yakub ini kalimat singkat untuk menyambung ya. Dari Yakub ini siapa? Sebenarnya Yusuf. Kemudian dari Yusuf, Ayub, seterusnya yang nggak putus nih. Tapi kalimat singkatnya dijadikan waja'alna fi dzurriyyatihi ya, dan kami jadikan pada keturunannya. Ini dia keturunannya. Jadi keturunan yang terus bersambung tanpa terputus. Inilah tidak disebutkan Ismail. Kenapa? Karena Ismail keturunannya ya tidak langsung menjadi nabi. Ya, tidak langsung menjadi nabi. Jadi di sini bercerita ya yang bersambung ya Ishak, Yakub ya. Waja'alna fi dzurriyyatihi ini kalau disambung ini terus ini ya kalimatnya. Yusuf ya, Ayub dan seterus ya, yang keturunan yang tidak terputus ya. Makanya kalimat yang akan panjang sekali disingkat dengan waja'alna fi dzurriyyati, dan kami jadikan pada keturunannya ya, keturunannya yang langsung ya, anak terus ya. Nah, kemudian an-nubuwah yaitu kenabian. Nah, ini dia. Jadi di sini Ismail anak keturunannya tidak langsung ya jadi nabi. Makanya di sini tidak dimasukkan Ismail ya. Tapi di sini menceritakan yang keturunannya langsung. Kemudian wal kitab dan kitab. Jadi pada Bani Israel ini di situ diturunkan kitab-kitabnya. Di antaranya Zabur kepada Daud ya. Kemudian Taurat kepada Musa, Injil ya kepada Nabi Isa ya. Maka di sini kenapa Ismail tidak disebutkan ya, karena Ismail tidak diberikan kitab ya. Kepada Ishak ini pun diberi kitab ya, suhuf. Jadi Ibrahim ini diberikan kitab, suhufu Ibrahim ya, wa Musa wa Isa. Ini kitab-kitab ini diberikan pada ini, tapi kepada Ismail tidak ya. Makanya dia tidak disebutkan. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami datangkan pada dia Ibrahim itu balasannya di dunia. Wa innahu fil akhirati, dan sungguhnya ia di akhirat sungguh daripada orang-orang yang baik. Nah, jadi tidak menafikan bahwa Ismail ya bukan seorang nabi dan keturunannya, itu dijelaskan di ayat yang lain ya. Contoh ini dia. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 133 ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini di ayat ini dijelaskan ya bahwa Ismail nanti ada 3 ayatnya. Selain 133 nanti di 136 juga di situ disebutkan ya Ismail ya seorang nabi.
Kemudian begitu juga di 140 ya. Nah, ini di ayat ini. Am kuntum, apakah kamu adalah ya syuhada, ya, akan menjadi saksi-saksi ya. Idh hadara Ya'qub al-maut ya. Tatkala Yakub itu mendekati kematiannya ya. Nah, idh qala li banihi, tatkala ia berkata, ia ini adalah Yakub tadi ya, dhamir kembali kepada Yakub, li banihi, bagi anak-anaknya ya. Bani ini jamak dari bin ya, anak-anaknya. Apa kata Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah dari sesudahku. Nah, jadi kalau aku mati nanti siapa yang kamu sembah wahai anak-anakku? Qalu, mereka berkata, mereka ini anak-anaknya semua ya, berkata, na'budu, kami akan menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyangmu, jadi bapak-bapakmu ya. Jadi Tuhan yang disembah oleh bapak-bapaknya. Siapa dia? Ibrahim, Ismail ya, Ishak ya, yaitu ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya, bagi Allah itu muslimun ya, orang-orang yang berserah diri. Kemudian di ayat 136. Nah, ini di Al-Baqarah di 136-nya dikatakan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, jadi sini katakan ya, katakanlah oleh kamu ya, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail. Nah, jadi jelas ya. Jadi apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan kepada Ishak, dan kepada Yakub, wal asbat, dan anak keturunan Yakub ya, Bani Israil. Wa ma utiya Musa, dan apa yang didatangkan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyuna, dan apa yang didatangkan para nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahdim minhum wa nahnu lahu muslimun, dan tidak kami membedakan di antara salah satu dari mereka dan kami baginya adalah orang yang berserah diri. Kemudian di sini juga ya. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab ya kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallahi wa ma ta'malun. Apakah engkau mengatakan sungguhnya Ibrahim, Ismail, dan Ishak ya, dan Yakub dan anak keturunannya mereka adalah Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah? Dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah? Dan tidaklah Allah lalai dengan apa-apa yang kamu kerjakan ya. Tilka ummatun yang demikian itu umat yang telah berlalu ya, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan dan bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Wala tusaluna amma kanu, dan tidak ditanya dari apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Jadi sangat jelas ya di sini ya. Para nabi itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ya. Yakub kenapa ditulis keturunannya? Karena dia langsung ya.